Hello Sobat My Hero seluruh Indonesia. Semangat pagi. Salam sehat, bahagia, sukses. Sobat Agneta My Hero Indonesia yang kami banggakan. Jumpa kembali di acara Bootcamp Digital Meeting seri ke-6 dengan judul Hasrat sebagai Pembangun Jaringan. Sebelum saya masuk ke topik inti, kita flashback ke belakang di dalam kehidupan kita yang selama ini kita jalani. Yaitu saat kita mulai masuk sekolah SD. SD kita menamatkan selama di sekolah SD yaitu 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Dan kuliah bagi yang kuliah 4 tahun. Berarti kita bicara total 16 tahun kita di dalam pendidikan sekolah. Sekolah adalah sangat penting untuk bekal masa depan kita dibanding kita tidak sekolah. Tetapi di luar sana banyak juga orang-orang yang tidak mengalami sekolah menyelesaikan sampai 16 tahun. Tetapi jangan putus asa. Di dalam masa depan, Anda yang bisa tentukan. Nanti kita akan masuk ke topik intinya. Oke, Bapak Ibu, Sobat My Hero. Total 16 tahun kita sekolah. Itu yang wajar. Itu yang biasa kita dengar, kita alami. Diri kita juga menghadapi dalam kehidupan ini. Berapa biayanya selama 16 tahun kita sekolah? Orang tua kita membiayai kita. Siapa yang membiayai? Tentunya orang tua kita. Orang tua kita bertanggung jawab menginginkan putra-putrinya disekolahkan sampai ke jenjang kuliah. Dengan segala upaya, dengan segala cara, dengan segala kerja keras. Orang tua kita mencintai kita. Bentuk tanggung jawab sebagai orang tua. Ingin kita sebagai anaknya menjadi anak yang memiliki bekal untuk kehidupan kita kelak ke depan. Mungkin kalau orang tua kita tidak menyekolahkan kita, uang yang dia kumpulkan selama membiayai kita 16 tahun itu, orang tua kita bisa membeli bermacam-macam. Membeli mobil, beli rumah, naik haji, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, Sobat My Hero Indonesia. Jadi orang tua kita membiayai kita sekolah dengan biaya yang lumayan besar. Tentunya, orang tua kita tidak pernah meminta kembali biaya tersebut. Karena kewajiban dan rasa cinta serta rasa tanggung jawabnya dengan kita sebagai anaknya. Cinta yang tidak dapat dinilai dengan uang. Total biaya selama kita disekolahkan 16 tahun sejak SD sampai kita kuliah begitu besar. Ratusan juta. Bahkan ada yang miliaran. Belum lagi uang saku kita, belum lagi uang makan kita dan sebagainya. Itulah cinta daripada kedua orang tua kita. Nah, tetapi kita sebagai anak, di saat kita sudah besar, kapan kita bisa membalas cinta kepada orang tua kita? Tentunya Anda semua, kita semua ingin membahagiakan orang tua kita. Setuju? Pasti kita semua setuju. Saat setelah selesai sekolah, memiliki ijazah, kita tentunya ingin bekerja untuk mendapatkan income, untuk masa depan, dan impian kita untuk mencari uang agar kita bisa mencapai impian-impian yang kita inginkan. Contohnya, Anda mungkin mau memiliki rumah nanti setelah berumah tangga. Anda ingin memiliki juga kendaraan, motor, mobil, dan sebagainya. Contoh yang wajar di dalam kehidupan kita. Pasti semua juga ingin memiliki mobil, bukan? Mobil itu kita nilai sekarang 200 juta kalau kita cash nilainya. Rumah
Rumah sederhana. Minimal kita harus memiliki uang 400 juta untuk rumah tipe 36. Dan impian-impian lainnya. Nah, setelah kita ada keinginan memiliki rumah, mobil tadi dengan nilai totalnya 600 juta. Mau menikah setelah kita usia 29, 28 sampai 30 tahun. Berapa biaya nikah? Berumah tangga. Belum lagi kita ingin membahagiakan kedua orang tua kita. Membantu saudara kita. Mau berbuat sosial. Berapa biaya yang kita harus kumpulkan untuk merealisasikan semua itu tersebut di atas. Hal tersebut adalah kebutuhan-kebutuhan yang akan Anda cukupi di saat selesai kuliah dan bekerja. Yaitu mau menikah, biaya nikahnya berapa, membahagiakan orang tua, dan sebagainya. Oke Bapak Ibu. Seterusnya, saat usia Anda selesai kuliah, yaitu 21 tahun sampai 22 tahun. 22 tahun Anda selesai kuliah, dan Anda melamar bekerja. Saat kita masih bujang, belum menikah, kita tidak ada beban. Kita tidak ada tanggungan putra-putri, keturunan kita. Kita hanya ada beban bagaimana kita bisa memberikan kepada orang tua kita. Tetapi orang tua kita tidak minta, tidak mengharapkan hal itu. Kita sudah bekerja saja, orang tua kita sudah bangga dan senang. Itulah cinta kedua orang tua kita kepada anaknya. Kita melamar bekerja. Misal gaji per bulan, kita bicara rata-rata yang sedang yaitu 5 juta per bulan kotor. Keperluan hidup sehari-hari Anda saat bujangan. Anda perlu makan per bulan berapa? Kita anggap 2 juta selama 30 hari. Transportasi bensin per bulan berapa? 500 ribu. Karena Anda dengan kendaraan motor saja mungkin. Pulsa per bulan 100 ribu. Kalau bagi yang kuliah di luar kota, Anda kos per bulan 800 ribu. Kos yang biasa, tidak ber-AC. Kebutuhan lainnya tak terduga 500 ribu tentunya. Total jumlah yang kita butuhkan 3.900.000 rupiah. Sedangkan kita digaji kotor 5 juta. Sehingga ada sisa gaji sekitar 1.100.000, 1 juta kita genapkan. Nah, dari sisa gaji tadi kita tabung selama 7 tahun sampai kita nanti mau menikah, mau berumah tangga. Sejak usia Anda 23 tahun sampai usia Anda 30 tahun, 7 tahun. Anda bekerja, Anda tabung sisa daripada gaji Anda. Setelah dikurangi oleh pengeluaran tersebut. Sehingga 1 juta dikalikan 12 bulan, dikalikan 7 tahun, ada total tabungan Anda 84 juta. Nanti di saat Anda mau menikah. Nah, saat Anda usia 29-30 tahun sejak nantinya setelah Anda mau menikah, Anda bisa ambil tabungan Anda sebesar 50 juta. Untuk apa? Untuk biaya menikah. Apakah biaya menikah Anda masih orang tua Anda yang nanggung? Masih Anda minta kepada kedua orang tua Anda yang sudah menyekolahkan Anda, membiayai selama 16 tahun? Tentunya kalau bisa kita tidak minta kepada orang tua. Sehingga sisa tabungan Anda dari 84 juta hanya tinggal 34 juta. Nah, sejak Anda mulai menikah, Anda hidup rumah tangga, Anda sudah bertambah tanggungannya, yaitu istri. Anda sudah harus juga membiayai istri Anda. Juga setelah Anda pasti semua ingin memiliki keturunan, yaitu putra-putri. Nah, berapa sisa tabungan Anda nantinya dari 1 juta tadi? Kalaupun ada kenaikan gaji selama 7-8 tahun Anda bekerja, tentunya biaya hidup juga naik. Sisa yang ditabung bertambah tidak banyak, hanya 500 ribuan. Apakah tabungan Anda bisa digunakan untuk membeli rumah? Yang tadi cita-citanya beli rumah 7 tahun lalu, masih 400 juta, mencicil rumah, mau beli mobil, apakah bisa? Setelah Anda menikah, belum lagi pertanyaannya,
Kapan kita bisa membahagiakan orang tua kita? Kapan kita bisa membeli rumah? Kapan kita bisa membeli mobil? Bila kita ingin memiliki uang tabungan sampai sebesar 600 juta, beli mobil dan beli rumah yang pada 1 tahun lalu sebelum kita menikah 400 juta, ditambah mobil 200 juta, berarti kita harus menghabiskan butuh waktu 600 bulan dari sisa gaji Anda untuk Anda tabung sejak usia Anda menikah, yaitu 29 tahun ditambah 50 tahun baru Anda bisa menghasilkan 600 juta. Anda tabung 79 tahun. Itu artinya 50 tahun ke depan Anda baru bisa memiliki sebuah rumah yang cash, mobil cash. Ya, kalau harga mobil masih sama, harga rumah masih sama harganya 50 tahun kemudian. Jadi terus kapan kita mau membahagiakan orang tua kita? Ya itu pun kalau semuanya berjalan lancar. Belum lagi apakah kita masih bisa diberi umur. Kita bisa masih hidup di dunia ini. Bila ada kenaikan gaji pun 7 sampai 10 juta per bulan, hanya bisa mengurangi waktu Anda tersebut di atas 50 tahun mungkin bisa menjadi 25 tahun atau 30 tahun kemudian. Sejak usia Anda 29 tahun, berarti usia 59 tahun. Nah, itu adalah sebuah kehidupan yang nyata di dunia ini. Apakah 50 tahun atau 25 tahun ke depan kita masih diberi umur? Apakah kita 50 tahun, 25 tahun ke depan orang tua kita masih bersama kita, bisa hidup bersama? Diberi umur juga yang panjang. Apakah 50 tahun, 25 tahun ke depan harga mobil dan harga rumah masih sama hitungannya seperti yang sebelumnya saya katakan tadi? Dan yang paling menyedihkan, apabila Anda gaji hanya di bawah 5 juta, di bawah 10 juta, bagaimana? Jawabannya apa? Apakah tidak tahu? Kita jalani hidup ini apa adanya? Bukan itu jawaban yang baik. Tentu kita ingin semuanya sepakat mau berhasil kan? Mau memberikan yang terbaik pada orang tua kita, mau berumah tangga dengan baik, mau memiliki rumah dan sebagainya. Maka dari itu, bertindaklah dari sekarang. Jangan biarkan waktumu habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari hitungan tersebut, secara basic Bapak Ibu, jangan tanyakan kesuksesan orang lain. Tetapi tanyakan kepada diri kita sendiri. Kapan kita mulai mau sukses? Kapan kita mau merealisasikan cita-cita kita? Bagi yang sudah bekerja dengan gaji bulanan, gunakan waktu luang Anda untuk mengambil peluang lainnya yang masih Anda bisa kerjakan di sela waktu luang Anda tersebut. Anda perlu side income tambahan untuk mencukupi hitungan-hitungan tersebut. Perhitungan waktu manusia hidup dalam satu hari, kita sepakat pasti 24 jam diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Tidak ada satu orang pun hidupnya bisa lebih dari 24 jam dalam satu hari. Bila kita bekerja dengan gaji 5 juta per bulan, Anda punya waktu bekerja sehari membarterkan waktu dan tenaga itu 8 jam. Itu yang normal secara jam Stoffstek. Secara undang-undang ketenaga kerjaan 8 jam Anda bekerja satu hari membarter waktu dan tenaga. Untuk tidur manusia normal kita bicara 8 jam. Walaupun ada mungkin yang begadang 4 jam setiap hari tidurnya, pasti kesehatannya terganggu. Kita bicara yang normal saja. 8 jam bekerja, 8 jam tidur, ada 4 jam pasti Anda mau bersama keluarga setelah Anda berumah tangga. Tidak mungkin Anda tidak mau bersama keluarga Anda. Sehingga total waktu yang Anda habiskan dalam satu hari 20 jam. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 4 jam bersama keluarga. 20 jam totalnya. Sisa waktu kita ada 4 jam dalam satu hari. Nah, Bapak Ibu, waktu Anda bekerja 8 jam,
Anda dibayar perusahaan per jamnya sebesar 5 juta. Dibagi 22 hari dengan 8 jam kerja. Sabtu Minggu libur. Sehingga Anda dibayar oleh perusahaan membarterkan waktu dan tenaga Anda 28.500 per jam. Nah, di sela Anda bekerja, ada waktu istirahat. Ada sisa waktu 4 jam lagi. Anda bisa menggunakan untuk apa? Tentunya untuk yang bermanfaat. Untuk apa? Nanti saya akan jelaskan. Bila sisa waktu Anda 4 jam, Anda bisa gunakan untuk bekerja mendapatkan side income. Sisa tambahan waktu tersebut, Anda harus memiliki bisnis tambahan di samping Anda bekerja. Tambahan sangat baik sekali, yaitu di bisnis Agneta My Hero. Kenapa harus bisnis Agneta My Hero? Ini jawabannya. Mari kita lihat waktu orang lain di bisnis owner. Bisnis di kuadran kanan. Karena network marketing ada di bisnis kuadran kanan, yaitu di bisnis owner. Dia orang-orang di bisnis owner memiliki sebuah perusahaan yang memiliki sistem. Sehingga sistem yang akan bekerja. Seperti para konglomerasi, waralaba, franchise. Nah, sama waktu mereka juga sehari 24 jam diberikan waktu. Tidak ada manusia yang hidupnya lebih dari 24 jam. Mau orang kaya, orang miskin, dan sebagainya. Waktu istirahat mereka juga normal, 8 jam per hari. Orang-orang kaya tersebut. Untuk bersama keluarganya normal kita bicara 4 jam. Tetapi ada sisa 4 jam. Dia untuk main golf santai. Sehingga total waktu sama-sama 16 jam. Tetapi mereka tidak bekerja. Kenapa mereka tidak bekerja 8 jam satu hari di dalam perusahaannya? Karena ada sistem yang bekerja. Untuk apa dia yang bekerja? Pemiliknya tidak akan bekerja. Pemiliknya sudah mengangkat orang-orang profesional yang memiliki skill untuk bekerja, menjalankan sistem yang mereka ciptakan. Jadi 16 jam waktu yang sudah dia buang dalam sehari untuk tidur bersama keluarga, main golf saja, masih ada sisa 8 jam. Terus ngapain 8 jam para pengusaha bisnis owner? Dia bingung menggunakan waktu 8 jamnya. Dia hanya lobby-lobby sana sini. Mereka tidak bekerja seperti kita. Tetapi bekerjanya bingung sisa waktunya 8 jam. Dia buka lagi usaha, buka lagi usaha, buka lagi usaha yang bersistem. Banyak sekali usaha yang bersistem. Ya. Dia hanya ngelobi sana sini. Jalan-jalan ke luar negeri. Dia sudah bebas waktu. Oke, Bapak Ibu. Untuk menjadi seorang business owner seperti itu, kita tentu punya modal harus besar. Tidak mungkin kita bisa. Tetapi bisa pun, ya kita harus memiliki modal yang besar dan kita harus membuat sistem yang mahal supaya sistemnya yang bekerja. Oke, kita tinggalkan dulu, lupakan dulu. Karena perusahaan sudah ada sistem yang bekerja. Misalnya, kita mau lihat kenapa business owner memiliki income yang sangat luar biasa. Misalnya seorang konglomerasi memiliki karyawan yang digaji seperti tadi saya jelaskan 5 juta per bulan di perusahaannya ada 20.000 orang. Tentunya lebih. Seorang konglomerasi, seorang punya BCA, punya bank misalnya, punya pabrik rokok, punya perusahaan properti, kilang minyak dan sebagainya. Dari seluruh ratusan perusahaan yang bersistem, dia mempunyailah, kita ambil yang pahitnya 20.000 orang yang bekerja dibayar oleh perusahaan tersebut 5 juta per bulan. Kita hitung yang pahitnya saja. Berapa penghasilan para business owner? Yang karyawannya tentu bekerja 8 jam per hari. Upah kerja dihargai 30.000 per hari, per jam. Seminggu bekerja 5 hari, Sabtu Minggu libur, sehingga sebulan 22 hari kerja. Karyawan tersebut tentunya harus memberikan keuntungan kepada perusahaan digaji. Taruhlah nilai keuntungan bersihnya perusahaan hanya dapatkan 10.000 deh per jam. Dari Anda dibayar 30.000 digaji per jam. Nah, perhitungannya sebagai berikut.
8 jam dikalikan 20.000 karyawan yang gajinya 5 juta per bulan. Dikalikan 1 hari kerja. Dikalikan keuntungan yang Anda berikan per jamnya 10.000. Sedangkan Anda dibayar 30.000 oleh perusahaan. Sehingga perusahaan bisnis owner tersebut untuk di dalam 20.000 karyawannya saja ada 160.000 jam yang bekerja, menghasilkan uang, memberikan keuntungan kepada perusahaan 10.000 per jamnya. Sehingga dikalikan 160.000 jam, totalnya menjadi 1.600.000 per hari. Dikalikan per bulan, 32 miliar per bulan. Itulah pendapatan daripada para konglomerasi pebisnis owner. Itu saya baru hitung dengan yang kecil sekali perhitungan umpama seperti tersebut di atas. Dahsyat sekali. Tetapi tidak segampang itu menjadi business owner, Bapak Ibu. Kita harus memiliki modal yang besar. Kita harus mengalami sebuah proses kehidupan juga. Sama-sama kita diberi waktu 24 jam dalam 1 hari hidup ini. Nah, orang-orang kaya bekerja menggunakan waktu orang lain, yaitu karyawannya dari hitungan tersebut. Sedangkan kita bekerja menggunakan waktu kita untuk dibarter dengan upah kerja. Nah, tetapi hal ini kita masih tetap jalankan. Banyak kita ini adalah semuanya pelaku di kuadran kiri. Memang kita harus bekerja untuk mendapatkan upah dengan membarterkan waktu 8 jam. Ini hal yang wajar dan memang harus kita lakukan. Bila kita bekerja dengan orang lain. Tetapi kita masih memiliki waktu tersisa dalam kehidupan per hari itu setiap harinya 4 jam dari hitungan yang saya sudah jelaskan tersebut. Waktu kita dalam sehari. Anda punya waktu bekerja 8 jam, istirahat 8 jam, bersama keluarga 4 jam. Total 20 jam, sisa waktu 4 jam. Belum lagi waktu saat Anda istirahat di dalam bekerja. Ada masih waktu berapa menit. Nah, kita bisa gunakan waktu tersebut membangun bisnis yang sama seperti para konglomerasi tadi, yaitu di bisnis owner. Apa itu? Yaitu network marketing. Agneta My Hero. Karena bisnis network marketing ada di kuadran kanan, satu kelompok dengan para pebisnis owner. Anda dalami, Anda baca dengan detail, Anda pahami buku The Cash Flow Quadrant karangan Robert T. Kiyosaki. Bukan kata saya. Nah, kenapa bisnis network marketing Agneta My Hero? Karena modalnya sangat murah. Bisa kita jangkau. Bisa dikerjakan di sela waktu Anda. Tidak mengganggu waktu Anda kerja. Banyak orang mengatakan, saya tidak punya waktu. Saya tidak punya waktu. Saya tidak punya waktu. Saya sudah hitung tadi. Oke. Kita bangun bisnis Agneta My Hero di awal membesarkan jaringan dalam waktu 1, 2, 3 tahun. Pahitnya kita bisa mencapai 10.000 orang, 20.000 orang. Berapa income yang kita dapatkan sebagai income tambahan tersebut per harinya. Sehingga ini untuk tabungan Anda. Nah, saat 1, 2, 3 tahun Anda membangun jaringan terbentuk. Ingat, Anda tidak ada waktu, hanya tersisa 4 jam per hari. Sehingga cara bekerja Anda harus menggunakan waktu yang 4 jam tersebut. Jangan Anda menggunakan waktu seperti orang bebas waktu. Ya pasti tidak bisa. Misalnya Anda keliling-keliling terus 4 jam, ya habis waktu Anda. Ada sebuah cara yang efektif dalam menjalankan bisnis dari sisa waktu Anda 4 jam sehari tersebut. Nah, setelah 1, 2, 3 tahun jaringan Anda bisa terbentuk 10.000, 20.000 orang. Maka jaringan Anda yang selanjutnya akan bekerja di dalam untuk menghasilkan income Anda. Karena ada sebuah sistem yang bekerja dengan catatan. Itu sama dengan seorang business owner tadi. Nah, hitungannya seperti ini. Dari 10.000, 20.000 orang yang Anda bangun 1, 2, 3 tahun ke depan terbentuk. Tentunya jaringan Anda ada 1.000 sampai 2.000 orang. Itu minimal dah dari 20.000
hak usaha. 5-10% saja yang aktif di dalam membangun dengan sistem yang benar, yaitu MBS system, dengan duplikasi yang benar. 5% saja dari 2.000 orang. Sudah ada 100 orang. 5% dari 1.000 orang. Sudah ada 50 orang yang bekerja dengan duplikasi yang sama. Anda mendapatkan keuntungan secara sistem, anggap saja per jamnya hanya 3.000. Dari mana hitungan 3.000? Yaitu dari bonus pasangan 80.000 per pasang dibagi 24 jam. Itu 3.000. Nah, Anda memiliki 100 orang. Berapa hasilnya? Ini hitungannya. Perhitungan jam dulu yang bekerja di jaringan Anda. Setelah Anda membangun dengan 4 jam di sela waktu Anda yang tersisa setiap hari, terjadi 1.000 orang. Jumlah jaringan Anda bisa 10.000 sampai 20.000 hak usaha di Agneta Mahiro. Kalau kita ambil 1.000 orang, berarti ada 4.000 jam. 1.000 orang tadi bekerjanya sama dengan Anda juga di sela waktu. Tidak 24 jam. Mereka juga orang sibuk bekerja sebagai karyawan. Sama-sama 4 jam. Berarti 1.000 orang kalikan 4 jam. Ada 4.000 jam Bapak Ibu. Kalau terjadi sebuah duplikasi sistem, itu hanya 5%-nya. 4.000 jam dikalikan 3.000 sudah 12 juta per hari. Jadi Anda membangun 10.000, 20.000 orang di dalam 1-3 tahun ke depan, mungkin ID-nya mencapai 50.000 orang. Yang bekerja hanya 5%-nya saja sampai 10%. Sudah ada 1.000 sampai 2.000 orang. Sama-sama bekerjanya 4 jam terduplikasi, yaitu 4.000 jam kali 3.000. Yaitu 12 juta. Apabila 2.000 orang 10% terjadi jaringan aktif, 8.000 jam kali 3.000, yaitu 24 juta per hari. Nah, Anda lihat di bisnis Agneta Mahiro potensi daripada bonus pasangannya saja. Anda hanya perlu 7-15 hak usaha yang Anda miliki flash in semua per hari. Yaitu di potensi gold 24 juta per hari. Di potensi silver 11.200.000 per hari. Potensi bronze 4.800.000 per hari. Potensi basic 1.600.000 per hari. Masuk akal semua hitungan ini. Nah, per hari 12 juta, 20 sampai 24 juta per bulan berapa? Pahitnya 5% saja. 4 juta sampai 8 juta berapa per hari? 2 juta sampai 4 juta per hari. Itulah bisnis yang bersistem. Kalau bisa Anda membangun bisnis ini dengan sebuah sistem terduplikasi. Dan tidak mungkin 100%. Tadi saya mengatakan pahitnya hanya bicara 5% saja. Kalau sudah terbangun di sebuah sistem yang bekerja, dia akan dahsyat karena waktu yang bekerja untuk Anda menghasilkan uang. Aset Anda yang bekerja. Sama seperti bisnis owner tadi yang saya jelaskan ke para konglomerasi. Nah, ternyata dari sisa waktu Anda yang 4 jam, apabila dimanfaatkan dengan baik bekerja masuk dalam sistem, di garis bawahi, dan di bisnis jaringan Anda bisa terbentuk 1-3 tahun ke depan, mencapai 10.000 sampai 20.000 orang, atau bisa 50.000 member, maksudnya 50.000 hak usaha, maka di tahun ketiga, waktu jam Anda yang bekerja bisa menghasilkan uang bagi Anda sehari, yaitu 4.000 jam sampai 8.000 jam per hari. Tinggal dikalikan berapa rupiah tadi, 3.000 rupiah per hari di bonus pasangan Anda. Ini dahsyat. Padahal waktu Anda sehari hanya 24 jam. Tetapi kok Anda bisa bekerja dalam satu hari 4.000 jam di jaringan Anda. Bisa bekerja di jaringan Anda 8.000 jam yang menghasilkan uang. Karena bukan diri Anda sendiri yang bekerja. Karena diri Anda tetap 24 jam dalam hidup sehari. Yaitu jaringan Anda yang bekerja. Inilah yang saya katakan sebuah bisnis multi level, bisnis kehidupan.
Fantastik bukan? Kenapa ada di kuadran kanan? Berarti kita harus tahu kodrat. Kita harus tahu caranya. Bagaimana di kuadran kanan. Jangan berbalik, kita kembali lagi ke kuadran kiri. Walaupun hanya 5% kita membangun sebuah sistem. Nah, itu penting sekali. Di seri-seri bootcamp saya terdahulu. Seri 1, 2, 3, 4, 5. Itu sangat-sangat saya memberikan sebuah basic kepada Anda untuk menjadi seorang network builder, untuk mendapatkan orang-orang 5%. Para orang kaya bekerja menggunakan waktu orang lain. Ini yang sangat penting, Sobat My Hero yang kami banggakan di seluruh Indonesia. Inilah pemberian dari sebuah sistem yang bekerja. Untuk itu, carilah usaha side income, peluang bisnis yang bisa membangun sebuah aset dan memiliki sistem. Karena waktu Anda terbatas satu hari. Sehingga saat aset terbentuk, maka sistem yang akan bekerja untuk Anda. Bukan Anda yang bekerja untuk membatalkan waktu dan tenaga Anda. Kenapa kami MBS System berdiri menyiapkan duplikasi yang mudah untuk Anda? Karena ini hitungannya. Supaya Anda bisa menggunakan waktu Anda dengan baik. Jangan image di luar. Bisnis multi level marketing adalah bisnis buang-buang waktu. Bisnis pengangguran. Orang-orang yang benar-benar sudah pengangguran baru bisa menjalankan bisnis ini, bisa sukses. Bukan. Bisnis ini bisa sukses kalau orang-orang yang pertama saja. Bisnis ini bisa sukses bagi orang-orang yang punya teman, bagi orang-orang yang punya jaringan atau orang-orang yang memiliki modal besar. Bukan, Bapak Ibu. Salah semua. Keliru semua itu. Masuk Anda ke MBS Support System sehingga Anda akan tahu. Orang yang biasa-biasa kalau Anda menjalankan duplikasi dalam sistem terbentuk 5%, pasti Anda seperti hitungan tadi Anda memilikinya. Saya sudah membuktikannya, Bapak Ibu. Ya, ini sangat penting. Kenapa support system harus ada? Kenapa kita memberikan bersusah payah membuat konsep-konsep support system? Kalau hanya sekedar uang untuk apa? Kalau sekedar omset. Tetapi tidak akan lama, Bapak Ibu. Perusahaan Agneta My Hero dengan visinya mau bertahan lama, mau menjadi perusahaan terbesar di Indonesia. Saya percaya itu dengan visi daripada owner dan direksinya. Tetapi kitanya sebagai pelakunya, bisa nggak satu visi dengan perusahaan supaya panjang? Yaitu membangun bisnisnya supaya panjang. Disinilah kita wajib membuktikan bahwa bisnis Benary Agneta My Hero yang akan panjang, yang akan bertahan lama di Indonesia. Sehingga image network marketing Benary hilang. Hanya image-nya membangun bisnis tidak lebih dari 5 tahun, 4 tahun terus hilang. Seperti di luar sana. Nah, ini kenapa penting support system. Inilah pemberian dari sebuah sistem yang bekerja untuk hitungan tersebut di atas. Ya. Baiklah Bapak Ibu, Sobat My Hero yang berbahagia. Bagaimana bila kita orang-orang yang sebagai distributor Agneta My Hero memiliki waktu lebih dari 4 jam sehari? Luar biasa kan, dari hitungan yang 4 jam sehari aja Anda punya waktu side income, Anda bangun. Kalau Anda bekerja dalam sistem seperti itu hitungan hasilnya. Itulah kenapa Anda wajib bekerja di bisnis multi level dengan masuk ke sistem. Bukan menghancurkan Anda, bukan membuat Anda susah. Anda dibuat supaya Anda ada di lintasan sukses terus bertahan. Tinggal waktu yang menentukan, yaitu saat terjadi duplikasi. Kapan terjadi duplikasinya? Kalau Anda sendiri tidak ada dimasuk di dalam lintasan kesuksesan tersebut. Banyak di luar sana berbicara, siapa yang bertahan, dia yang akan sukses. Bertahan di mana Anda? Kalau Anda bertahan bukan di dalam lintasan sistem, lintasan juara-juara yang akan sukses, mau bertahan sampai kapanpun, sampai ubanan pun, Anda tidak akan bisa.
Karena Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri bertahannya. Ya, hanya Anda menghadapi sebuah apa yang Anda dapatkan apa adanya. Turun naik. Apalagi Anda bisa mau memberikan kepada kesuksesan member-member Anda, downline Anda, tim Anda. Tidak mungkin. Karena Anda konsepnya bertahan, nggak tahu bertahan di mana. Jadi bertahan itu siapa yang bertahan terus di lintasan sukses, di lintasan sistem. Dia pasti akan sukses, akan mencapai garis finish kapan saja, kapan waktunya tinggal tunggu. Tapi kalau Anda tetap bertahannya bukan di lintasan sistem dan lintasan orang-orang yang untuk berhasil, ya bertahanlah apa adanya namanya. Sudah paham tentunya Anda. Apa yang saya jelaskan secara basic ini. Untuk lebih detail, Anda ikuti training-training offline di bootcamp, meeting MBS system, bedah sistem dan sebagainya. Atau Anda masih bingung? Ya toh. Nah, di bisnis MLM, bangun jaringan minimal 5-10%. Masukkan ke dalam sistem. Anda dengarkan seri-seri bootcamp yang sebelumnya 1-5. Nanti di seri bootcamp berikutnya ke-7, ke-8, ke-9 dan seterusnya. Ada bagaimana caranya memasukkan 5-10% tadi. Tim-tim Anda untuk dalam sistem. Buat mesin-mesin pencetak waktu di jaringan Anda. Anda yang membuatnya. Bukan mencetak mesin beneran, tapi mencetak mesinnya itu manusia. Manusia 5-10% tadi. Itulah mesin pencetak waktu di jaringan Anda. Ingat waktu Anda 24 jam hidup di dalam sehari di dunia ini. Belum kesibukan-kesibukan Anda. Mau berapa lama Anda butuhkan? Sehingga Anda itulah mengatakan kenapa tidak ada waktu. Karena Anda belum tahu menggunakan waktu. Belum lagi jam istirahat Anda. Banyak orang-orang di dalam jam istirahatnya bisa menggunakan waktunya. Dia bisa mengundang via telepon. Hanya cukup 5 menit di sela dia selesai makan siang ada waktu istirahat. Hanya 5-10 menit dia buka daftar nama, dia telepon bagaimana diundang ke pertemuan. Pertemuan pasti diadakan hari Minggu, orang lagi libur. Hanya dengan mengundang 5-10 menit di sela waktu dia istirahat makan siang saja, masih bisa Anda menjalankan sebuah sistem. Asal Anda paham, Anda mengetahui. Untuk mengetahui dan paham, Anda harus masuk ke dalam sistem dulu, yaitu sistem MBS system. Anda buat mesin-mesin pencetak omset di jaringan Anda. Anda buat mesin-mesin pencetak waktu di jaringan Anda. Anda buat mesin-mesin pencetak manusia sukses. Bukan manusia yang bertahan. Bertahan di mana? Itu pertanyaannya. Jangan kita mengambil sebuah analogi peribahasa, motivasi yang hanya sepenggal-sepenggal. Siapa bertahan di bisnis Agneta Mahiro pasti sukses. Bertahan di mana? Pertanyaannya. Ini yang saya maksud. Buatlah mesin-mesin pencetak manusia yang sukses. Itulah kenapa membangun jaringan 5-10%. Sobat Mahiro seluruh Indonesia yang saya cintai. Buat mesin-mesin pencetak manusia sukses yang terupgrade tentunya. Naik level. Berubah. Manusia-manusianya harus dirubah. Menjadi berkualitas. Memiliki kepemimpinan bisnis yang tangguh. Di jaringan Anda. Itulah kita bisa satu visi dengan perusahaan kan. Dengan visinya perusahaan untuk membesarkan Agneta Mahiro long term, panjang. Menjadi bisnis network marketing binary yang bisa bertahan lama di Indonesia. Menjadi go internasional. Ya kita harus memiliki kualitas. Memiliki kepemimpinan bisnis yang tangguh. Yaitu di dalam apa? Sistem. Jadi kalau di dalam sistem Anda akan tercetak otomatis. Nggak usah lagi Anda bilang, saya nggak bisa ngomong, saya tidak bisa menjadi seorang leader. Tapi saat Anda masuk ke dalam sebuah sistem, MBS system, dia yang akan mencetak Anda sendiri secara otomatis. Dan karakter Anda berubah secara otomatis. Itu sistem yang bekerja, bukan lagi diri Anda. Anda juga tidak akan sadar nantinya, tidak akan menyangka Anda menjadi seorang leader.
apabila Anda masuk ke dalam MBS System. Jadi yang membuat mesin-mesin pencetak miliarder Agneta Mahiro Indonesia, ya di dalam sistem. Bukan mencetak orang dapat Ignis, terus income-nya hilang 3-4 bulan kemudian setelah dapat Ignis, mobilnya dijual, nggak ada income lagi. Ya itu bukan mesin pencetak miliarder namanya. Gaungnya aja pada saat dapat Ignis. Setelah itu habis. Gaungnya pada saat itu bisa dapat omset besar langsung flasot hanya sebulan income-nya. Bulan berikutnya jeblok. Ini bukan mesin namanya. Mesin error itu. Mesinnya error. Mesinnya dibuatnya nggak benar. Jadi ingat ini. Ya. Sehingga perlu atau tidaknya bekerja masuk sistem setelah Anda tahu ini. Apakah Anda perlu atau tidak? Itu semua keputusan Anda. Bukan keputusan saya, keputusan MBS System untuk memaksa Anda, tidak. Kita hanya sebagai seorang leader yang bertanggung jawab memberikan sebuah pemaparan, sebuah kurikulum yang tentunya harus baik, yang gampang diduplikasi. Yang mengikuti ya Anda nantinya. Inilah pentingnya keputusan Anda. Jadi jangan anggap remeh. Kalau Anda anggap remeh, ya buktikan diri Anda bisa. Membangun tanpa support system, jaringan Anda bisa besar. Dan bertahan lama, coba kita mau lihat. Itu yang akan dilihat orang sebabnya. Dan saya juga mau belajar kalau ada orang-orang yang seperti itu. Yang selama ini, saya 20 tahun di network marketing belum bisa melihat itu. Mereka hanya besar sesaat, 1-2 tahun terus runtuh kembali. Perusahaannya juga runtuh. Terus saya mau belajar dari mana? Saya mau lihat orang-orang yang tidak memakai support system, yang tidak perlu support system timnya, dia bisa sukses dan panjang suksesnya. Nah itu saya mau belajar. Kalau bisa ada bukunya saya beli dan saya baca terus. Saya juga haus belajar. Tetapi yang kenyataannya di dalam era globalisasi, di dalam multi level perkembangannya di dunia ini, semua para pengusaha besar di bisnis multi level marketing karena ada sebuah support system. Semua leader-leader besar miliarder yang panjang mendapatkan income dan panjang menjadi kebanggaan dan bisa mempertahankan grup jaringannya besar adalah orang-orang yang masuk ke dalam support system. Ya saya belajarnya dari itu, orang-orang yang sudah sukses. Untuk apa saya menciptakan sendiri sebagai seorang profesor multi level? Tidak perlu, saya hanya mencontoh orang bisnis multi level ini bisnis yang mudah. Tinggal menduplikasi yang benar, yang baik. Kita sudah bisa jalankan. Tidak perlu kita neko-neko, memporak-porandakan sistem yang dibuat, membuat macam-macam kepentingan, membuat pola-pola, model-model pola. Itu di bisnis-bisnis showtime, bisnis-bisnis money game itu mainnya pakai pola. Di dalam bisnis network marketing, di dalam bisnis yang ada produk, di dalam bisnis network marketing Agneta Mahiro tidak perlu pola. Tidak perlu pola-pola seperti money game. Iya toh. Polanya apa sih? Ya polanya ya Anda punya hak usaha, Anda jalankan dalam sebuah sistem. Tidak ada pola-polanya membentuk tim lah, titik konsorsium lah, tidak titik dan sebagainya lah. Itu pola-pola yang biasa dilakukan oleh para pebisnis-bisnis BO. Jangan seperti itu. Karena tidak ada ilmu itu yang bisa membuat sukses. Hanya membuat sukses sesaat, iya. Terusnya hancur. Iya kan? Nah, di bisnis Agneta Mahiro di MBS System tidak ada pola-pola itu. Polanya apa? Ya harus terjadi duplikasi. Yang mudah diduplikasikan. Ya itulah namanya kurikulum MBS System. Yang tidak di dalam sistem pun bisa aja. Buatlah jaringan pelanggan. Kalau Anda jago jualan, Anda buat di dalam jaringan pelanggan. Di Agneta Mahiro ini di MBS System diajarkan bagaimana cara membuat jaringan pelanggan. Tetapi Anda harus punya modal. Anda harus membangun jaringan pelanggan yang besar. Anda harus mempunyai modal website online. Anda harus belajar digital marketing online. Tidak bisa hanya berdasarkan semangat dan kekuatan Anda.
Sehingga Anda kanan kirinya bisa memiliki jaringan online system. Sama seperti tadi 5-10% yang berjalan, ya Anda bisa passive income, yaitu waktu yang bekerja di jaringan Anda. Tetapi tidak mudah semua. Oke, nah MBS system sudah lengkap. Anda mau jago jualan, akan dilatih jago jualan di situ. Anda mau jadi pembangun network marketing, Anda akan dilatih menjadi seorang pembangun jaringan. Jadi perlu atau tidaknya bekerja masuk sistem, sekarang saya serahkan ke dalam diri Anda masing-masing. Kita hanya memberikan, kalau ada bibit-bibit yang bagus, seperti seorang petani, ada bibit padi yang bagus, kita akan bagikan sebar. Sehingga suatu saat bibit-bibit tersebut akan tumbuh juga pasti bagus, dan kita tidak habis kehilangan bibit-bibit yang unggul. Itu adalah visi daripada MBS System. Nah, My Hero Business School, pencetak top leader Agneta My Hero. Siapa bilang bisnis multi level hanya mementingkan keuntungan semata? Meraup bisnis ini semata? Kalau hanya cuma keuntungan tidak perlu kita MBS System ada. Untuk apa? Toh udah flash out misalnya, toh udah dapat omset, biarkan saja. Ongkang-ongkang kaki kita. Untuk apa kita capek-capek buat digital MBS System? Untuk apa kita buat camp meeting? Untuk apa kita buat BOP? Nah, bukan itu. Kita lihat visi perusahaan yang besar tadi, yang mau panjang bisnis Binary di Indonesia. Mau menjadi satu-satunya juga perusahaan yang bisa menjadi yang terbesar di Indonesia. Kita harus satu visi itu kita dukung, ya. Nah, kata siapa? Hanya mementingkan uang semata di bisnis multi level. Hanya karena jago jualan semata, bukan. Hanya mementingkan diri sendiri semata, hanya mengandalkan kualitas produk semata, bukan itu. Hanya mengandalkan kehebatan seorang semata, hanya melihat dari omset yang besar semata dan sebagainya. Bukan itu Bapak Ibu. Ternyata ada yang lebih mendasar dan sangat basic sebagai pondasi pilar utama dari sekedar mengejar keuntungan. Yaitu perkara pembentukan sikap dan karakter. Lebih lagi pembekalan kemampuan untuk membentuk jaringan, menjual yang besar dan kuat. Jadi faktor kepemimpinan menjadi faktor yang tak kalah pentingnya. Itulah visi MBS System. Untuk itulah MBS System dibangun sebagai media pelatihan entrepreneur pembangun jaringan khusus di Agneta My Hero. Di program bisnis Agneta My Hero. Sebagai motivasi, sosialisasi produk knowledge, serta membentuk kepribadian para distributornya. Setiap perusahaan multi level satu sama lain berbeda bisnis schoolnya tergantung karakter daripada sistem marketing plan maupun kepada karakter perusahaannya. Itulah dibentuknya MBS karena kita sudah mempelajari karakter daripada marketing plan Agneta My Hero, karakter daripada produk Agneta My Hero, karakter daripada perusahaan Agneta My Hero, sehingga terbentuklah MBS System. Jadi baik yang dibentuk dan dikelola oleh perusahaan support system tersebut, atau yang dibentuk atau inisiatif leader-leader perusahaan yang bersangkutan, jelas tujuan utamanya hanya satu. My Hero Business School menjadi wadah pendidikan dan pelatihan para distributor network marketing Agneta My Hero Indonesia. Sehingga tujuan perjuangan Anda semua berbisnis di multi level Agneta My Hero terarah dan sukses untuk meraih, dapat bertahan lama, tidak short time. Sehingga bisnis school sering disebut juga sebagai sekolah bisnis yang formal. Ini sangat penting. My Hero Business School, masing-masing business school biasanya memiliki kurikulum. Agneta My Hero sudah saya jelaskan di Bootcamp Digital seri kelima tentang kurikulum basic Agneta My Hero. Anda dengarkan di situ. Hampir semua business school yang ada serempak mengatakan bahwa leadership yang baik serta karakter yang penuh integritas dan good team player yang solid menjadi modal utama yang jauh lebih penting dari sekedar uang. Itu visi yang sangat mulia
My Hero Business School. Apa maksud kenapa? Apa manfaat kita masuk ke dalam sistem My Hero Business School? Karena dia akan mencetak mesin-mesin pencetak uang, pencetak omset, pencetak manusia sukses, pencetak miliarder-miliarder Agneta My Hero secara jangka panjang dan bertahan lama. Pembentukan leadership, karakter yang tidak sombong dan tinggi hati. Sikap tidak hanya mementingkan diri sendiri. Itu salah satu manfaatnya. Secara basic, tidak merasa sok pinter. Memiliki teachable spirit terhadap upline maupun downline Anda, maupun terhadap perusahaan maupun terhadap support system. Semangat mau belajar dan berbagi. Melalui business school bisa merubah sikap untuk berbuat sosial dan beramal yang lebih baik. Menjadikan orang-orang yang berpendidikan minim atau latar belakang yang biasa-biasa bisa menjadi sukses. Bersikap sebagai seorang kepribadian setara dengan seorang MBA, entrepreneur. Ya, business school sangat berperan sebagai mesin pencetak leader berjiwa pemenang. Business school Agneta My Hero, yaitu My Hero Business School, sangat berperan dalam pembentukan karakter para distributor, sehingga memiliki kepribadian yang tidak mudah rapuh. Banyak orang sanggup memikul penderitaan, tetapi tidak banyak orang yang sanggup memikul berkat. Memikul berkat orang kaya yang sombong, serakah. Ya, itu yang dikatakan tidak sanggup memikul berkat. Sudah dikasih berkat yang baik, tapi dia masih juga sombong. Sudah dapat mobil Ignis, dia sombong. Akhirnya serakah, hancur. Sebagai leader berkomitmen, bertanggung jawab secara moral untuk para distributornya. Anda yang memiliki impian ingin dan mau sukses di bisnis Agneta My Hero, tentunya grup Anda juga banyak orang yang ingin sukses. Inilah menjadi sebuah kewajiban. Ketika downline Anda sudah menjalin komitmen, fokus di bisnis school, di situ bukan Anda lagi yang mengelola jaringan, tapi sistem yang mengelola jaringan. Ingat itu, bisnis school memberi dukungan Anda. Memberi dukungan Anda untuk membangun jaringan dari awal, supaya nantinya berpenghasilan yang benar-benar besar, kokoh, kuat, dan jangka panjang. Di luar sana, kita sudah tidak rahasia lagi. Banyak seorang leader MLM yang sukses, tapi bangkrut lagi, bangkit lagi dari nol, bangkrut lagi. Ya, ini sangat penting. Kita harus, kenapa kita mau memiliki perusahaan yang kuat? Seperti visi yang awal saya mau menjalankan Agneta My Hero, ngambil keputusan bersama CEO, kita sama-sama membangun bisnis network marketing Agneta My Hero, karena kita satu visi yang sama, supaya perusahaan Agneta My Hero panjang. Kita buktikan bahwa binary ini panjang. Kita buktikan binary system itu bukan bisnis yang short time. Kita buktikan perusahaan yang kita jalankan ini bersama CEO ini, Agneta My Hero, benar-benar perusahaan yang berkualitas. Karena kita mempunyai background produk-produk yang diproduksi dengan pabrik-pabrik berkualitas, standar internasional. Itu kenapa saya mau ambil putusan di Agneta My Hero. Menjalankan di awal, karena saya melihat visi yang besar dari seorang CEO kita. Tentunya ini yang kita menjadi dasar yang sangat kuat. Seorang member yang masuk ke dalam sistem business school berarti dia kembali ke bangku sekolah, wajib memiliki jiwa dan sikap mau belajar sedar rendah hati. Siap sukses bersama para mitra-mitranya di panggung kesuksesan, yaitu annual reward Agneta My Hero. My Hero Business School mendidik juga para distributor. Bukan hanya bisa merekrut, tapi juga memelihara jaringan sebagai aset. Sebagai aset, sehingga kalau sebagai aset jangan Anda hancurkan aset Anda. Jangan Anda kecewakan orang-orang di dalam secara sistem, ya. Orang seperti ini perlu disekolahkan di dalam My Hero Business School. My Hero Business School menyiapkan alat bantu. Ke depan banyak sekali alat bantu yang kita siapkan. Saat sekarang ini alat bantu yang masih terbatas, tetapi yang basic-basic kita sudah berikan. Ya, khususnya di bootcamp digital meeting ini. Ini sangat berguna.
Kalau Anda mau menyikapi dengan benar dan mau duplikasi, miliki dan Anda simpan video-video seri-seri bootcamp ini untuk Anda bagikan ke jaringan Anda, untuk Anda mencari orang-orang aktif 5-10%. Jadi My Hero Business School sebagai wadah bisnis para distributor Agneta My Hero tanpa membedakan dari jaringan manapun juga. Jenjang karir Agneta My Hero dibuat dengan ketat untuk siapa saja. Tidak ada memandang pandang bulu. Jadi bisnis My Hero Business School dengan visi bukan siapa yang dapat nama, bukan siapa yang hebat, tetapi bagaimana bisa menciptakan dan melahirkan orang-orang yang hebat dan pebisnis jaringan yang handal, berkarakter, berempati, berkomitmen, rendah hati, teachable, membesarkan Agneta My Hero untuk jangka waktu yang panjang, baik di Indonesia dan internasional, menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan. Itulah. Jadi saya sudah jelaskan bagaimana hitungan-hitungan sejak kita tadi di muka, bagaimana, kenapa harus Agneta My Hero, dan sebagainya. Dengarkan CD ini berulang kali. Nanti Anda akan mendalami, Anda semakin masuk ke dalam, Anda akan mengerti, akhirnya Anda memahami, Anda bisa melakukan, dan Anda bisa mendapatkan orang-orang 5-10% di dalam tim jaringan Anda, yaitu yang menjalankan sebuah duplikasi sistem. Itu saja dari saya di dalam seri ke-6 Bootcamp Digital Meeting ini. Selamat bergabung di bisnis Agneta My Hero bagi orang yang baru, selamat bergabung di My Hero Business School bagi orang-orang yang ingin mendapatkan 5-10%. Salam sukses, sehat, bahagia, sukses. Terima kasih.